Kegiatan kokurikuler kelas 8 membuat murid berdiskusi membuat sinopsis dan menentukan unsur intrinsik. Kelas 9 murid membuat kompos. Liputan selengkapnya berikut ini. Hari Sabtu jam ke-6 sampai 8 adalah kegiatan kokurikuler untuk murid kelas 8 dan 9. Kegiatan kokurikuler untuk pekan ini temanya berbeda dengan pekan sebelumnya. Kokurikuler untuk kelas 8 adalah murid secara kelompok berdiskusi membuat sinopsis dan menentukan unsur intrinsi. Dalam satu kelas ada 4 atau 5 kelompok dengan anggota 4 sampai 6 anak. Kegiatan bertempat di ruang kelas masing-masing dengan didampingi oleh guru koordinator dan fasilitator kelas. Secara umum, kegiatan kokurikuler ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, namun juga menyentuh mata pelajaran lain. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran utama yang terlibat. Melalui kegiatan ini, murid mengasah kemampuan menulis, dalam hal ini membuat sinopsis, membaca, memahami teks untuk menentukan unsur intrinsik, dan berbicara, dalam hal ini berdiskusi. Mereka juga belajar tentang struktur teks cerita, alur, penokohan, latar, dan tema, yang semuanya merupakan bagian penting dari materi ajar bahasa Indonesia. Kemampuan menyimpulkan isi cerita, menafsirkan karakter, dan mengidentifikasi amanat juga akan terasah dengan baik. Meskipun terlihat tidak berhubungan, kegiatan ini bisa dikaitkan dengan pendidikan agama Islam atau PAI. Ketika menganalisis unsur intrinsik, terutama amanat atau pesan moral, murid didorong untuk mengidentifikasi nilai-nilai baik dan buruk dalam cerita. Mereka bisa membandingkan pesan tersebut dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, atau menghindari perbuatan tercela. Hal ini membantu murid menumbuhkan pemahaman agama yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga memiliki irisan dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dalam cerita fiksi, seringkali terdapat latar tempat dan waktu yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, atau sejarah tertentu. Murid bisa menganalisis bagaimana latar tersebut mempengaruhi perilaku tokoh atau jalan cerita. Mereka dapat belajar tentang berbagai budaya, norma sosial, dan konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari pembelajaran IPS. Kegiatan kokurikuler ini tidak hanya memperdalam pemahaman murid tentang sastra, tetapi juga memperkaya wawasan mereka dari berbagai sudut pandang mata pelajaran lain. Kegiatan kokurikuler kelas 9 adalah membuat kompos. Tema dari kegiatan yang ada kaitannya dengan agenda Madrasah Adiwiyata adalah solusi cerdas pengelolaan sampah organik. Kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan secara kelompok. Dalam satu kelompok beranggotakan 4 atau 5 anak. Kegiatan membuat kompos dilaksanakan di luar ruangan. Sebelumnya di grup WA kelas sudah diumumkan tentang alat dan bahan apa yang harus dibawa untuk masing-masing kelompok. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan praktis, tetapi juga mengintegrasikan teori dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa mata pelajaran terlibat dalam kegiatan kokurikuler ini. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA menjadi dasar utama dalam kegiatan ini. Murid akan belajar tentang proses dekomposisi atau penguraian, di mana mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan penting dalam mengubah sampah organik menjadi kompos. Mereka juga akan memahami siklus unsur hara di alam, pengaruh suhu, kelembapan, dan aerasi terhadap proses pengomposan, serta bagaimana kompos dapat menyuburkan tanah. Konsep ini terkait langsung dengan materi ekosistem dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS juga terlibat dalam kegiatan ini. Murid akan memahami masalah sosial dan ekonomi yang timbul akibat pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran lingkungan dan krisis lahan. Melalui pembuatan kompos, mereka diajak untuk menemukan solusi praktis terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini juga dapat membuka diskusi tentang peran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mata pelajaran matematika juga dapat diselipkan dalam kegiatan ini, terutama saat melakukan pengukuran dan perhitungan. Murid mungkin perlu menghitung perbandingan bahan, misalnya perbandingan antara sampah hijau dan coklat, mengukur volume atau berat sampah yang akan diolah, atau menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan hingga kompos siap panen. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep perbandingan, pengukuran, dan statistik sederhana dalam konteks nyata. Kegiatan kokurikuler ini tidak hanya memberikan solusi praktis untuk masalah sampah,
tetapi juga menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu kegiatan yang bermakna, baik melalui analisis sastra maupun praktik pembuatan kompos. Murid diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kegiatan kokurikuler menjadi sarana holistik untuk membentuk pribadi murid yang berpengetahuan luas, terampil, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Liputan, Tim MTS Negeri 4 Klaten.